Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya pada modul 2.2, koneksi antar materi, kompetensi sosial emosional. Saya Rizka Indriana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Blitang 3 dengan fasilitator Ibu RR Wahyuning Tias Dwi Lestari dan pengajar praktik Bapak Muhammad Taufik Hidayat. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, kesimpulan perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah pembelajaran PSE. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sebenarnya pembelajaran sosial emosional telah kita lakukan selama ini, selama pembelajaran di dalam kelas. Namun sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran sosial emosional tersebut belum dikutip di dalam modul ajar. Dan guru juga belum memahami secara menyeluruh, dalam artian keterampilan sosial emosional mana yang akan ditingkatkan dalam pembelajaran tersebut. Dengan melaksanakan pembelajaran sosial emosional, maka pembelajaran berdiferensiasi pun akan terwujud dengan sendirinya dan menjadi fasilitas dalam pembelajaran. Kompetensi sosial emosional juga berdampak positif bagi psikologi diri dan orang sekitar. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? PSE sangat berkaitan dengan modul-modul sebelumnya, di mana PSE ini lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang nantinya akan melatih anak untuk menumbuhkan 5 KSE yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. PSE juga merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan refleksi, serta PSE juga sangat erat kaitannya dengan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya, KSE juga dapat terwujud dengan adanya dukungan dari visi guru penggerak yang telah disepakati. Selain itu, KSE juga sangat erat kaitannya dengan budaya positif, karena KSE merupakan bagian dari budaya positif yang tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan murid yang berkarakter. Juga sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain dan saling beriringan. Pada intinya, semua modul saling berkaitan untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalimat pemantik lanjutan. Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa KSE adalah keterampilan yang hanya harus dimiliki oleh guru, dan juga KSE adalah sebuah pembelajaran yang akan menghasilkan sebuah keterampilan tersendiri bagi murid, sehingga saya berpikir bahwa ada hasil berbentuk tertulis pada kompetensi ini. 2. Setelah mempelajari modul ini, ternyata sebenarnya selama ini kita sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, namun belum terstruktur, dan PSE merupakan cara belajar yang diberikan oleh guru ternyata dapat merubah karakter murid secara psikologis, sehingga murid akan tersadar dengan sendirinya. 3. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: 1. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang saya pelajari, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga mempelajari tentang mindfulness atau kesadaran penuh yang menjadi dasar dari penguatan 5 KSE. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional, well-being merujuk pada kesejahteraan individu secara keseluruhan, baik dari segi emosional, sosial, maupun mental. 4. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah: yang pertama,
bagi murid, yang merupakan pendekatan di mana kompetensi sosial dan emosional diajarkan secara spesifik dan terbuka. Saya juga akan memberikan layanan dalam bimbingan dan konseling yang menerapkan kompetensi sosial emosional di dalamnya, yaitu dengan mengintegrasi KSE dalam strategi layanan. Selanjutnya, saya juga akan mengajak murid untuk menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pengambilan keputusan. Lalu, bagi rekan sejawat, yang pertama, saya akan berkolaborasi dan membuat komunitas belajar yang akan mencari solusi dan meningkatkan KSE seluruh warga sekolah. Selanjutnya, saya akan berbagi praktik baik dengan PSE yang telah dilaksanakan dan meminta umpan balik dari rekan sejawat. Dan yang terakhir, akan merefleksikan bersama-sama mengenai apa yang telah dilakukan dan bagaimana perbaikan untuk ke depan, terutama dalam hal KSE di sekolah. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.